soalan apa itu namanya, haid yang memang tidak lancar ya, haid yang memang tidak lancar itu bukan kebiasaan. Itu memang karena adanya apa namanya, faktor tidak sehat gitu, adanya sakit atau apa, makanya terjadi terjeda seperti ini gitu. Apakah boleh menunggu? Jangan. Ya, ini hanya pematangan dari penjelasan saya kemarin. Karena yang ternyata masih banyak yang mempertanyakan persoalan seperti ini. Banyak pertanyaan yang masuk dengan kasus yang seperti ini. Jadi saya buat jawaban perincian ya dari pertanyaan teman-teman yang masuk kepada saya. Seperti ini. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 7. Hari pertama sampai hari ke-7 ini kita haid misalnya ya. Haid. Kemudian di tanggal berikutnya, di hari berikutnya 8, 9, 10 kita tidak keluar darah lagi. Artinya kita di sini suci. Maka kita ketika sudah berhenti dari mengeluarkan darah, maka kita harus bersuci dan melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Baik itu sholat ataupun puasa kalau itu terjadi di bulan Ramadan nanti. Kemudian karena kita sudah puasa ya, 3 hari kita sudah puasa, kita sudah ibadah, kita sudah sholat gitu. Ternyata di hari ke-11, ke-12 kita keluar darah lagi. Kita keluar darah lagi, otomatis kita berhenti lagi ibadahnya. Sholat dan puasanya berhenti lagi. Ya, di 11, 12 puasanya berhenti lagi. Kemudian di 13, 14 kita suci lagi gitu. Nah, jadi bagaimana hukumnya yang 3 tadi? Yang 3 hari 8, 9, 10 yang kita sudah puasa ini, bagaimana hukumnya? Apakah ini termasuk dalam kategori haid? Ya, seperti yang saya katakan kemarin, seperti yang saya jelaskan kemarin, mengacu kepada qaul sahbi, ini yang 3 hari ini dihukumi sebagai hari haid juga. Jadi meskipun puasa ini dianggap sia-sia. Jadi menggantinya, mengkodok puasanya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Ya, bukan hanya dari tanggal 1 sampai 7 dan 11, 12 saja, tetapi dari keseluruhan hari pertama sampai hari ke-12 ini semuanya harus dikodok, harus diganti puasanya. Karena di sini ini juga masih termasuk masa boleh haid ya. Misal darah berlanjut sampai tanggal 13, 14, 15, maka semuanya dihukumi sebagai haid. Selama dalam jangka 15 hari, maka ini tergolong haid. Karena apa? Maksimal haid itu jangka waktunya 15 hari. Ya, maksimalnya. Jadi kalau sudah dalam masa 15 hari ini masih tergolong haid kalau mengeluarkan darah, meskipun darahnya itu terputus-putus seperti ini. Ya, jadi dikodoknya, digantinya semuanya. Ini mengacu kepada qaul sahbi. Berbeda lagi kalau kita acuannya kepada qaul laqti ya. Tapi antara qaul sahbi dan qaul laqti di sini yang mu'tamad itu adalah qaul sahbi. Ya, yang menghukumi di sini sebagai darah hari haid juga. Maka semua ibadah seperti puasa ya. Maksudnya puasanya harus dikodok di sini nih. Oke. Ini persoalan pertama yang sering ditanyakan banyak dipertanyakan oleh teman-teman. Yang kedua, contoh yang kedua seperti ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 keluar darah. 3 hari keluar darah haid ya. 3 hari suci. 3 hari kemudian darah lagi. 3 hari kemudian suci lagi. Kemudian keluar darah lagi. Jadi terputus-putus seperti ini. Lalu bagaimana? Ketika kita mengeluarkan darah, maka kita tidak boleh berpuasa. Dan begitu. Kita keluar darah, maka ini dihukumi haid. Ketika berhenti dari keluarnya darah, ini kita harus bersuci dan melakukan ibadah. Apakah boleh kalau misalnya menunggu Kak gitu. Menunggu dari tanggal 1
dari 4 ini misalnya ditunggu nih sampai sini. Nggak boleh, karena kita nggak tahu dalam masa-masa rawan yang tidak teratur seperti itu, kita tidak tahu berikutnya bakal keluar darah lagi atau tidak gitu. Kecuali memang kebiasaannya memang kadang terjeda begitu, memang kebiasaan sudah menjadi adah gitu, menjadi kebiasaan. Tapi kalau kasusnya ini hanya persoalan haid yang memang tidak lancar ya, haid yang memang tidak lancar itu bukan kebiasaan, itu memang karena adanya faktor tidak sehat gitu, adanya sakit atau apa, makanya terjeda seperti ini gitu. Apakah boleh menunggu? Jangan, tidak boleh menunggu ya, tidak boleh menunggu. Ketika darah berhenti maka kita harus melakukan ibadah, kita harus bersuci, sholat dan puasa. Apalagi nih jangka waktunya sampai 3 hari nih. Bagaimana kalau misalnya di sini nih kita terus suci? Nah berarti kita kan sengaja meninggalkan ibadah yang di sini. Jadi nggak boleh dianggap remeh kemudian mau nunggu sampai hari ke-15, nggak boleh, sangat tidak boleh itu ya. Ketika darah berhenti maka kita harus melakukan ibadah seperti biasanya. Meskipun misalnya ternyata di hari ke-7 kita keluar darah lagi, ya kita berhenti lagi gitu, kita berhenti, ini haid berarti gitu. Kemudian suci lagi, haid lagi gitu. Sekali lagi ya, nggak boleh menunggu ya, pokoknya nunggu deh sampai 15 hari, jangan, karena kita nggak tahu keluarnya darah kita itu kayak gimana, apakah akan berlanjut sampai 15 hari atau bagaimana, kan nggak ngerti. Intinya kalau berhenti darahnya kita harus suci, kita harus ibadah ya, meskipun nanti kasusnya seperti ini terputus-putus, maka ini semuanya dihukumi haid, dan puasa yang kita kerjakan di hari-hari ini harus dikodok kembali menurut qaul sahbi ya. Kalau menurut qaul lakti, mengacu pada qaul lakti, itu yang puasa yang kita kerjakan di hari yang kosong ini, kosong dari keluarnya darah, ini menurut qaul lakti tidak wajib dikodok. Tapi sekali lagi saya jelaskan bahwa pendapat yang muktamad, yang kuat itu menurut qaul sahbi, yang menghukumi semuanya di sini adalah haid. Ya, karena ini kasusnya darah terputus-putus sampai jangka waktu 15 hari. Jadi selama masih ada di dalam jangka waktu 15 hari, maka ini masa boleh haid. Ya, boleh haid. Kalau misalnya darah terus berlanjut keluar sampai melampaui 15 hari, ini baru nanti pembahasannya ada di bab istihadah, beda lagi pembahasannya ya. Oke, ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga seperti ini banyak sekali nih kasus yang seperti ini dipertanyakan karena memang sering banget terjadi. Jadi misalnya tanggal 1 atau hari pertama di sini kita keluar darah warnanya hitam. Ya, hitam. Hari kedua, ketiga, keempat warnanya merah. Kelima hitam, keenam kemudian kuning lalu suci. Gak ada darah di sini. Ini sering banget terjadi nih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ini jelas semuanya haid kan. 7, 8, 9, 10, 11 ini berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5 hari suci. Ternyata tanggal 12, 13 ini ngeflek lagi, ada keluar hitam lagi, ada darah hitam ngeflek lagi gitu. Ya hitam di sini maksudnya nggak hitam pas hitam banget ya. Yang dimaksud hitam itu kadang warnanya agak kecoklat-coklatan dan lain sebagainya ya. Kalau perempuan tahu sendirilah ya. Ngeflek lah intinya di sini, ngeflek lagi, dan bisa jadi tanggal 14, 15 ini merah lagi gitu warnanya. Lantas bagaimana? Perinciannya sama. Ini juga di sini dihukumi sebagai haid mengacu kepada qaul sahbi ya. Jadi di sini juga termasuk haid. Jadi kodok puasanya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Jika di sini darah kemudian berhenti ya. Berbeda lagi kalau misalnya di sini terus berlanjut, maka nanti perinciannya beda lagi.
kalau sudah berlanjut nanti di sini di bab istihadah itu perlu adanya perincian tentang warna dan sifat darah. Warna dan sifat darah itu harus dipahami untuk menentukan mana yang haid dan mana yang istihadah. Begitu. Nah, jadi kalau seperti ini kasusnya, ini semuanya juga tergolong haid meskipun di sini kita nggak keluar darah. Maka puasanya yang di sini juga wajib diqodho, sama mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Jelas ya?